Hai Chamster, kali ini kita akan belajar cara redocking atau dalam bahasa Indonesia disebut penambatan ulang molekul di aplikasi Autodock. Ini semacam menempelkan native ligand dengan proteinnya. Tujuan dari redocking ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi apakah metode yang kita pakai sudah baik atau belum untuk docking nantinya. Jadi redocking itu dilakukan sebelum docking. Ingat bahwa redocking itu untuk protein dan native ligand, sedangkan docking itu untuk protein dengan ligand yang adalah molekul kita sendiri. Proses redocking ini Chamster bagi menjadi 8 tahap. Tahap pertama dan kedua kita sediakan file-file mentah. Tahap ketiga, 4, dan 5 kita buat file-file pendukung. Tahap 6 kita akan melakukan docking dan berakhir pada tahap 7-8 di mana kita akan menganalisis hasil docking. Sebelum ke sana, subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan cara ketik, "Saya hadir Kak." Dengan begini, teman-teman sudah membantu mengembangkan Chamster Lab. Sudah? Ayo kita belajar. Tahap pertama kita harus sediakan dulu file PDB protein dan native ligand di dalam folder kerja kita. Dan di sini Chamster sudah menyediakan protein 5KIR dan ini sudah dipisahkan dengan native ligandnya dengan chimera yang sudah Chamster jelaskan di video yang lain. Tahap kedua, kita lengkapi 4 file ini. Ini seperti file dasar yang dibutuhkan pada semua proses docking di Autodock. Kita copy, kemudian kita paste di folder kerja kita. Tahap ketiga, kita akan buat file PDB-QT. Kita akan buat 2 file untuk protein dan native ligand. Sekarang kita buka dulu aplikasi Autodock. Nah, selama Autodock ini terbuka, pastikan jangan menutup window CMD atau terminal ini. Karena jika ditutup, maka aplikasi Autodock ini juga akan tertutup. Oke, kita klik ligand, input, open. Pilih native ligand, kemudian open. Kemudian klik ligand, input, choose, pilih native ligand, select molekul, kemudian ligand, output, save as PDB-QT. Kita akan save file dengan nama native.pdb-qt. File PDB-QT untuk native ligand sudah selesai. Sekarang kita buat PDB-QT untuk protein. Kita klik create, makromolekul, open. Kemudian pilih protein PDB, open. Nah, proteinnya sudah masuk, sekarang kita save dengan nama protein.pdb-qt. Oke, kita sudah memiliki 2 file PDB-QT. Selanjutnya tahap keempat, kita buat file GPF. Ini seperti membuat settingan gridbox. Kita ke Autodock, klik grid, set map types, choose ligand, kemudian pilih native ligand ini, select ligand, kemudian grid, gridbox, center on ligand. Di window ini, teman-teman bisa mengatur besarnya gridbox sesuai keinginan.
Pertanyaannya adalah, apa itu Gridbox? Gridbox ini merupakan area docking. Sebuah daerah kotak ini daerah di mana ligan hanya akan bermain di dalam box ini. Jadi, pergerakan ligan itu dibatasi untuk tidak melewati batas box ini. Jadi di sini teman-teman bisa mengatur besar dari box ini. Nah, ukuran Gridbox yang baik itu harus lebih besar dari ukuran molekul ligan. Oke, kemudian kita klik File, Close Saving Current, kemudian pilih Grid, Output, Save GPF. Kita harus save file ini dengan nama docking.tpf. Oke, kita sudah punya file GPF. Sekarang tahap kelima, kita buat file DPF. File ini seperti membuat settingan docking. Jadi kita klik docking, makromolekul, set rigid file name, kita pilih protein tadi. Yang dipilih adalah protein.pdbqt, kemudian open. Kemudian klik docking, ligand, choose, pilih native ligand, select ligand, accept. Kemudian docking, search parameter, kinetic algorithm. Nah, di window ini, di number of GA runs ini, ada 10 yang artinya nanti ada 10 kali docking. Biasanya Chemster pakai 100 kali docking. Tapi untuk kebutuhan video ini, Chemster hanya pakai 10 agar lebih cepat runningnya. Oke, kemudian klik accept, kemudian docking lagi, docking parameters, accept, docking, other options, autodock parameters, accept, docking, kemudian output. Nah, di sini Chemster bisa memilih metode apa yang akan dipakai. Di sini Chemster memilih LGA, Lamarckian ini. Kemudian kita save. Kita harus save file ini dengan nama docking.dpf. Oke, semua file pendukung dan inti sudah ready. Sekarang tahap ke-6, kita akan lakukan docking. Untuk memulai docking ini, kita harus buka CMD dari folder kerja. Ingat ya, harus dari folder kerja ini. Klik bagian ujung bar ini, ketik CMD, enter. Nah, di sini kita ketik AutoGrid 4, spasi min-p, spasi docking.gpf, spasi min-l, spasi docking.glg, kemudian enter. Nah, sekarang filenya bertambah banyak kan? Oke, sekarang kita ketik lagi autodock 4, spasi min-p, spasi docking.dpf, spasi min-l, spasi docking.dlg, kemudian enter. Oke, proses docking sudah dimulai. Sekarang tahap ke-7, kita akan lihat proses runningnya. Kita buka file docking.dlg ini dengan notepad. Scroll sampai bawah. Dan di sini ada informasi bahwa sekarang sedang running docking yang ketiga dari 10. Oke, dockingnya sudah selesai dengan waktu sekitar 4 menit. Di sini juga ada tulisan successful completion. Dan biasanya kalau sudah selesai juga muncul tulisan baru di CMD ini.
Sekarang kita lanjut ke tahap 8. Di tahap terakhir ini kita akan analisis hasil docking kita. Kita klik Analyze, Docking, Open. Kemudian pilih docking.dlg, Open. Di sini dikatakan bahwa ada 10 docking konfirmasi. Kita klik lagi Analyze, Makromolekul, Choose, kemudian pilih protein, select makromolekul. Kita klik Analyze lagi, Conformations, Play Rank by Energy. Kemudian kita klik kunci ini, check box Show Info. Kemudian akan keluar beberapa informasi ini. Nah, yang penting di sini adalah binding energy. Di sini tertulis minus 10,28. Semakin negatif semakin baik, artinya ligan semakin kuat terikat pada protein. Tetapi untuk redocking ini, hal yang paling penting di sini adalah RMSD. Di sini ditulis ref RMS. Nah, semakin kecil nilai RMSD, maka semakin mirip posisi ligan protein di komputer dengan eksperimen di lab. Jadi nilai RMSD ini sebagai penentu apakah metode ini akan dipakai ke tahap selanjutnya atau tidak. Secara umum, batas nilai RMSD yang dapat diterima adalah di bawah 2. Seperti contoh, ini nilai RMSD-nya adalah 1,32. Artinya, posisi ligan protein di komputer ini sudah sangat mirip dengan aslinya. Sehingga metode ini bisa dipakai untuk docking dengan ligan yang lain, tentu harus dengan protein yang sama, yaitu 5KIR ini. Kemudian kita klik tanda Next. Jika ingin melihat konformasi yang lain, ingat bahwa tadi kita membuat 10 konformasi. Kemudian kita klik Write Complex. Dan kita akan save konformasi ini dengan nama hasil1.pdbqt. Nah, untuk hasil 1 ini bisa dilihat interaksi molekulnya. Kita buka Discovery Studio. Kemudian drag in hasil 1 ini ke dalam aplikasi Discovery Studio. Klik ligand interaction, show 2D diagram. Maka di sini akan muncul interaksi antara ligan dengan asam amino di sekitarnya. Nah, khusus hal ini, Cemster akan bahas pada video yang lainnya. Baik, itulah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Cemster Lab.